Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama. Alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillah adada ma baina dhalik. Alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Hadirin muhtaromin yang kami muliakan, para alim ulama aizat, para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada Ketua Takmir Masjid Jami' Baitus Salam, kepada pengurus Takmir Masjid Jami' Baitus Salam, semua yang kami muliakan, dan kepada para bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku jamaah salat subuh yang kami muliakan, dan semoga selalu mendapatkan rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Mari kita awali pada pengajian ini dengan kita selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal kita bersama-sama ikrar dengan lisan kita mengucapkan tahmid bi qauli alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita selalu membaca sholawat salam kepada beliau yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW, karena beliaulah kita semua ini bisa kenal kepada Allah, bisa sujud kepada Allah, ibadah kepada Allah, menghamba kepada Allah. Ini karena kita mengetahui bersama perjuangan beliau, risalah beliau yang disampaikan kepada kita, maka kita wajib bersolawat. Bahkan kalau kita sholat tidak bersolawat kepada Nabi, sholat kita tidak sah. Minimal kita pagi ini sholawat walaupun sekali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para bapak ibu yang mulia, alhamdulillah kita diberikan kesempatan umur sampai di akhir bulan Rajab ini. Kita diberikan kesehatan, wilujeng, bagas waras sampai menemukan di akhir bulan apa? Rajab. Nanti malam itu sudah masuk bulan Sya'ban. Bung Jawa mastani bulan apa? Ruah, nggih. Ruah. Rajab ruah, terus poso. Nggih, bahasa Arabnya ya Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tidak terasa baru rasanya kemarin kita puasa bulan Ramadan. Ya Allah, bulan Rajab sudah mau habis. Sebulan lagi kita akan puasa bulan apa? Ramadan. Makanya pagi ini temanya masih meneruskan tentang bab puasa. Puasa khususnya puasa wajib, puasa bulan apa? Ramadan. Kurang lebih 1 bulan lagi. Semoga umur kita ini barokah. Semoga dipanjangkan sampai bulan Ramadan. Allahumma. Masya Allah, nikmat yang besar. Nikmat apa? Kesempatan. Ini nikmat yang dilupakan oleh umat baginda Nabi Muhammad SAW. Dikira orang itu nikmat itu kalau dapat fulus saja, kalau mendapatkan harta saja. Kita diberi kesempatan oleh Allah bisa sujud, diberi kesempatan oleh Allah bisa sholat, bisa belajar agama. Ini nikmat yang luar biasa. Diberi lagi kesempatan kita bisa menyempatkan waktu kita untuk menghamba,
untuk ibadah kepada Allah. Luar biasa. Nikmat yang dilupakan. Taunya nikmat ini kalau kita mendapat nikmat yang dohir. Masya Allah, Bu, ini dapat gajian, Bu. Dibuka, Bu. Alhamdulillah. Ya. Ibu, ini kita dari kantor dapat hadiah, Bu. Alhamdulillah. Jadi taunya itu yang nikmat berupa apa? Harta. Masya Allah. Padahal nikmat yang kadang-kadang kita ini mengetahui nikmat yang luar biasa. Nikmat apa? Kesehatan. Nikmat kesempatan. Ya. Sabda Rasulullah, dua nikmat ini memang dilupakan oleh umat baginda Nabi. Nikmat apa? Kesehatan dan apa? Kesempatan. Karena orang tahu sehat itu, mahalnya sehat kalau sudah sakit. Kalau sudah sakit baru tahu, Masya Allah. Melihat orang sehat itu melihat seperti orang yang punya mahkota. Ya, orang yang punya sehat, indahu taj. Dia ini memiliki taj, apa itu? Mahkota. Ya, kalau orang lihat, ya Allah, orang itu kok nikmati, ya Allah. Dia ini sakit, apalagi sampai di rumah sakit, melihat teman-temannya itu seperti pakai mahkota, senang nikmat begitu. Tapi yang mendapatkan nikmat sendiri merasa kayak biasa, ya biasa. Padahal nikmat yang luar biasa. Kemudian kesempatan, orang tahu nikmatnya sempat itu kalau sudah dalam keadaan apa? Repot. Panjenengan mendapatkan apa kesibukan yang luar biasa, itu melihat temannya, ya Allah kok bisa ke masjid berjamaah, lu kok bisa duduk ngaji, lu saya kok belum bisa. Jadi melihat temannya mendapatkan fursah, kesempatan, itu baru tahu, Masya Allah, mahalnya nikmat sempat begitu. Taunya ya nikmat itu ya nikmat berupa materi, harta begitu, atau kita merasakan nikmat. Nun sewu, kadang dahar makan itu makan yang nikmat, seger, sebelumnya lapar, Masya Allah, makannya sampai tanduk. Itu selesai makan itu kadang-kadang lupa syukur, akhirnya diingat oleh Allah, gelegeen, alhamdulillah, baru begitu. Kalau enggak apa gelegeen itu enggak alhamdulillah. Terus pokoknya Masya Allah. Diingatkan alhamdulillah begitu. Masya Allah. Jadi ini nikmat yang luar biasa kita diberikan oleh Allah, bisa duduk di tempat ini, ya, sekaligus kita nanti sedikit menerangkan apa fikih ibadah. Jadi memang yang utama itu ya ibadah itu sholat, ya, ibadah berupa apa? Sholat. Karena kemarin bahkan tadi malam pun masih peringatan hari sholat. Peringatan apa? Hari sholat, yaitu Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan hakikatnya peringatan hari sholat. Karena hikmah terbesar, esensi dari Isra Mi'raj itu adalah perintah sholat 5 waktu. Maka Rasulullah sabdakan, as-sholah mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Nah ini tidak apa-apa, bahas semangat dulu, biar gak ngantuk. Nanti kalau langsung bahasan bab puasa, belum puasa kok poso, ya ono wedang kok poso. Saya semangati dulu sebelum puasa sholat. Kemarin walaupun sudah berulang kali dibahas tentang bab sholat, diulang lagi tidak apa-apa. Karena pentingnya sholat itu. Jadi sholat itu mi'rajul mu'min. Panjenengan mau mi'raj, mau jumpa dengan Allah, sholat. Maka Rasulullah ketika mendapatkan idaham masyai', ketika mendapatkan sesuatu masalah, itu Rasulullah langsung yusolli, langsung sholat. Jadi Rasulullah kalau
sumpek, ada masalah, itu sholat. Beda dengan kita. Kalau ada masalah sumpek, ora sholat. Lah sumpeknya rong dino, ora sholat rong dino. Masya Allah. Tapi Rasulullah ketika beliau mendapatkan ada masalah, langsung apa? Sholat. Karena sholat itu menyelesaikan masalah. Tanpa masalah. Pegadian apa? Iya. Menyelesaikan masalah, Pak. Sholat itu meringankan beban panjenengan. Jangan menjadikan sholat itu beban. Justru panjenengan itu loh, ketika sholat masalah-masalah itu diselesaikan oleh Allah. Ya, ibarat nusewu. Contoh yang apa itu? Logika. Panjenengan punya masalah yang berat di punggung panjang, kayak mikul masalah banyak gitu. Ketika panjenengan ruku, itu masalah akan turun. Nah, ketika sujud itu anjor semua, okay? Ketika orang sujud itu nusewu, kepala sama bokong itu tinggi mana? Tinggi mana? Bokong. Loh, padahal itu kepala kan ya utamain. Tapi ini disuruh paling bawah, menandakan kita ini ya tidak punya apa-apa. Kita ini semua itu sama. Walaupun panjenengan punya pangkat seperti apapun, ketika engkau menghamba sujud kepada Allah itu sama. Kaki sama kepala itu sama. Dalam arti orang yang punya pangkat tinggi, pejabat dengan rakyat itu sama di sisi Allah, indallah. Ketika malaikat Israel mencabut, bilang malaikat maut, ini pangkatnya tinggi, kalau jabut hati-hati, tidak. Ketika Mungkar Nakir datang nanti dikubur, tidak kenal. Wahai sang profesor, sang doktor, sang jenderal, sang ini, sang enggak. Sama enggak ada nilainya. Apalagi belum dikubur. Ketika sudah ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nun sewu, namanya saja sudah hilang. Mesti Mbak Mudin sajang, jenayah bawa sini. Apa? Bapak Kopral Jenderal bawa sini, gitu, tidak toh? Jenayahnya, wis namanya hilang. Sebut namanya tidak, jenayahnya sudah tidak ada nilainya. Ya Allah, makanya kita kalau mau tahu kedudukan kita ini sujud, kita sujud. Ya Allah, sujud di situ. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang banyak sujud, semakin tawadhu, semakin hilang takaburnya. Semakin banyak sujud, semakin dia itu qanaah, semakin nerima semua pandum dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengamalkan dengan bagaimana saudara-saudara kita sering memperingati Isra Mi'raj. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kula mawon nembe wangsul jam 2:30-an kula. Saking peringatan Isra Mi'raj ing Demak, pelosok sampai tekan laut, pinggir laut. Masya Allah, ya itu masih meringati Isra Mi'raj. Disampaikan berulang kali, Isra Mi'raj itu peringatan hari sholat. Nah, sholat kita ini monggo diperbaiki dohir batinnya. Dohir batinnya, nggih. Sebagaimana Rasulullah sabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti aku ini melihat. Melihat kalian itu sholat. Seperti aku ini sholat. Seperti kalian melihat aku ini sholat. Kalau kita mencontoh Rasulullah seperti Rasulullah sholat itu berat. Sholatlah kalian kama ra'aitumuni usolli, seperti kalian melihatku sholat. Jadi dohirnya takbir Rasulullah, bacaan Rasulullah, rukuk Rasulullah, i'tidal, sujud, tahiyat, itu bentuk caranya, kaifiyahnya. Nah, itu yang kita disuruh mengikuti, meniru sholat yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batinnya, batin kita juga harus sholat. Kalau kita hanya dohir saja, batin kita tidak hudur, batin kita tidak sholat kepada Allah, ya sama saja. Kita ini masih seperti kelas SD begitu. Kita harus betul-betul batin kita ini sholat. Ya Allah,
kita bawa sifat-sifat kemuliaan di dalam sholat, kita bawa di luar sholat. Dalam sholat ada zikir, kita bawa di luar sholat tetap zikir kepada Allah. Dalam sholat ada bacaan Quran, tetap di luar sholat baca Al-Quran. Dalam sholat ada apa lagi? Kejujuran, akhlak ya. Panjenengan kalau sholat berjamaah sama sendiri tetap jujur, tetap jujur. Masa sholat duhur, wah nggak ada orang ya. Sholat duhur 3 rakaat cepet. Nggak mungkin, tetap jujur. Walaupun mungkin adewean sholatnya ya alap-alap, semoga dan selesai begitu. Tapi tetap nggak berani, mengurangi nggak berani. Nah ini sifat jujur di dalam sholat kita bawa di luar sholat. Dalam sholat ada tumakninah, termasuk rukun ya. Panjenengan sholat kok tidak tumakninah, sah betul? Tidak sah. Apa tumakninah? Tenang. Kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Tenang, hidup ini tenang. Tidak kemurungsung, semerawut. Masya Allah. Rumah tangga di sini titik-muk, sini ngamuk. Sing biasanya titikmu itu bapak atau ibu biasanya? Ibu. Jadi ibu bapak, jadi bapak ibu. Berarti ngamuk kabeh. Masya Allah. Tapi yang hadir di sini, alhamdulillah tidak ada yang titikmu, tidak ada yang titikmu. Semua ngaji semua. Alhamdulillah. Nggak tahu kalau nanti